Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Dampak Perubahan Iklim Terhadap Timbangan Air secara Meteorologis dengan menggunakan metode Turn Watt Meter untuk analisis kekritisan air di Kars Wonogiri. Yang beranggotakan saya sendiri, Adinda Sabrina Putri, Sania Rifi Fitaunisa, Ade Irma Suryani, Nafa Putri Maharani, dan Melisa Andriani. Di sini kami akan membahas tentang pendahuluan, kajian pustaka, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan. Latar belakang. Air merupakan salah satu unsur sumber daya alam dan kebutuhan pokok makhluk hidup agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup secara hayati. Keberadaan air di bumi secara kuantitatif, persebarannya terbatas, baik secara keruangan maupun menurut waktu. Secara keruangan, karena potensi ketersediaan air di tempat yang satu berbeda dengan tempat yang lain, tergantung pada karakteristik lahannya. Keterbatasan menurut waktu adalah kuantitas air dari waktu ke waktu tidak sama jumlahnya. Kabupaten Wonogiri bagian selatan merupakan bentuk lahan Kars yang berpotensi menyimpan air tanah, akan tetapi pada kenyataannya selalu mengalami kekeringan. Kekeringan selalu menjadi masalah tahunan di Kabupaten Wonogiri, khususnya bagian selatan. Suara Merdeka Oktober 2011. Curah hujan yang cenderung menurun tentunya akan mempengaruhi pasokan air di Wonogiri bagian selatan, sehingga ketersediaan air untuk penduduk semakin berkurang. Pada daerah Kars ini, dampak perubahan iklim sangat terasa, sehingga perlu adanya penelitian neraca air secara meteorologis sebagai dasar untuk menentukan indeks kekritisan air. Kajian pustaka. 1. Bentuklah Kars dan proses pelarutan. Kars merupakan suatu kawasan yang mempunyai karakteristik relief dan pengangkutan drainase yang khas, terutama disebabkan oleh derajat pelarutan batuan di dalam air yang lebih tinggi dibandingkan dengan tempat lain. B. Proses utama yang terjadi di dalam topografi Kars adalah pelarutan. Terdapat dua hal pokok dalam proses pelarutan, yaitu unsur pelarut dan batuan terlarut. C. Kars merupakan sistem drainase yang spesifik. Air Kars merupakan air permukaan atau air tanah dengan kualitas kimia yang menggambarkan aktivitas dan pemecahan karbonat selama perjalanan sampai outlet oleh sebuah massa atau singkapan batu gamping masif. 2. Neraca air dan faktor yang mempengaruhinya. A. Neraca air secara umum adalah hubungan antara aliran masuk dengan aliran keluar di suatu wilayah untuk suatu periode tertentu. B. Neraca air menurut fungsi meteorologis diperlukan untuk mengevaluasi ketersediaan air hujan di suatu wilayah, terutama untuk mengetahui kapan dan seberapa surplus serta defisit yang terjadi di wilayah yang ditinjau. C. Faktor yang mempengaruhinya. Neraca air suatu daerah sangat dipengaruhi oleh curah hujan, evapotranspirasi, dan perubahan cadangan air. Apa itu neraca air? Neraca air secara umum adalah hubungan antara aliran masuk dengan aliran keluar di suatu wilayah untuk suatu periode tertentu. Sastrodarsono 1997. Neraca air menurut fungsi meteorologis diperlukan untuk mengevaluasi ketersediaan air hujan di suatu wilayah, terutama untuk mengetahui kapan dan seberapa surplus serta defisit yang terjadi di wilayah yang ditinjau. Persamaan metode Turn Watt dan Meter dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan ET plus DS plus RO, di mana P presipitasi curah hujan, ET evapotranspirasi, DS perubahan cadangan air dalam tanah, RO limpasan. Berdasarkan rumus tersebut, maka diketahui bahwa neraca air suatu daerah sangat dipengaruhi oleh curah hujan, evapotranspirasi, dan perubahan cadangan air dalam tanah. Air suatu daerah sangat dipengaruhi oleh curah hujan, evapotranspirasi, dan perubahan cadangan air dalam tanah. Perubahan cadangan air dalam tanah ini sangat tergantung pada water holding capacity atau WHC. Adapun indeks kekritisan air. Indeks kekritisan air merupakan perbandingan antara ketersediaan dengan kebutuhan. Ketersediaan air di suatu wilayah dapat diperkirakan berdasarkan surplus air tahunan dengan formulasi Q sama dengan R kali L, di mana R adalah runoff tahunan, mm per tahun, dikonversikan ke dalam meter per tahun. L adalah luas area kilometer kuadrat per hektar,
dikonservasikan ke dalam meter kuadrat dan Q adalah besarnya ketersediaan air atau meter kubik per tahun. Kebutuhan air diasumsikan terdiri dari kebutuhan domestik dan irigasi untuk tanaman. Pada metode diperoleh 4 metode, yaitu yang pertama, mengetahui kondisi curah hujan tahunan rata-rata hujan bulanan dilakukan dengan melihat hujan wilayah. Perhitungan hujan wilayah dilakukan dengan menggunakan metode Polygon Tyson karena mempertimbangkan lokasi penelitian yang tidak rata atau berfotografi. Yang kedua yaitu mengetahui nilai kemampuan menahan air atau water holding capacity WHC di Kars Wonogiri. Data yang digunakan adalah data penggunaan lahan dan tekstur tanah. Tekstur tanah didefinisikan dengan uji sampel tanah di laboratorium. Pengambilan sampel berdasarkan pada peta macam tanah, tumpang susun atau overall pada peta penggunaan lahan, dan tekstur tanah digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya kemampuan tanah menahan air, water holding capacity, dengan menggunakan tabel yang telah tersedia. Yang ketiga yaitu analisis neraca air secara meteorologis berdasarkan metode Turnwright Method di Kars Wonogiri untuk menghitung surplus ketersediaan air. Dilakukan perhitungan secara berurut mulai dari curah hujan, evaporasi potensial, akumulasi potensial dari water loss, penimbunan air, tambahan penimbunan, evaporasi aktual, serta defisit dan surplus. Dan yang keempat yaitu indeks kekritisan air. Indeks kekritisan air merupakan perbandingan antara ketersediaan dengan kebutuhan. Ketersediaan air di suatu wilayah dapat diperkirakan berdasarkan surplus air tahunan dengan formulasi Q sama dengan R kali di mana R adalah runoff tahunan. Dikonservasikan ke dalam M per tahun. L adalah luas area. Dikonservasikan ke dalam M kuadrat dan Q adalah besarnya ketersediaan air atau M pangkat 3 per tahun. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan studi kasus. Kabupaten Wonogiri dengan luas wilayah 182.236,02 hektar secara geografis terletak pada garis lintang 7 derajat 32 sampai 8 derajat 15, garis bujur 110 derajat 41 sampai 111 derajat 18. Umumnya daerah ini beriklim tropis, mempunyai 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau, dengan temperatur rata-rata 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Dengan topografi daerah yang tidak rata, perbedaan suatu kawasan dengan kawasan lain membuat kondisi sumber daya alam juga saling berbeda. Di Wonogiri, hampir sebagian besar tanahnya tidak terlalu subur untuk pertanian, terutama di wilayah selatan, yang merupakan daerah karst. Dicirikan dengan wilayah berbatuan dan iklim yang kering. Wilayah penelitian yang berada di Kabupaten Wonogiri ini terletak di wilayah berbatasan dengan Kecamatan Eremoko dan Giribojoyo Utara, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Samudra Hindia, dan Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian dapat dilihat grafik pola curah hujan rata bulanan tahun 2002 sampai 2012 di wilayah penelitian. Kondisi curah hujan tahunan di Kars Wonogiri di kategori sedang dengan tebal hujan tahunan bisa mencapai 2000 mm. Fluktuasi curah hujan tahunan tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar 200 sampai 500 mm per tahun. Yang tampak nyata adalah perubahan suhu yang cukup tinggi setiap tahunnya yang menunjukkan di wilayah penelitian ini terkena dampak pemanasan global. Selanjutnya perhitungan nilai WHC sebesar 112,92 menunjukkan kemampuan lahan untuk menyimpan dan mengikat air rendah karena jenis tanah yang ada memiliki volume tanah dangkal, hingga sedang serta struktur tanah kersai dan pasiran. Jenis vegetasi penutup berupa palawija dengan zona perakaran dangkal juga mempengaruhi nilai WHC. Kemudian dapat dilihat di sini tabel 1 yaitu luas dan persentase penggunaan lahan di Kabupaten Wonogiri tahun 2012 yang bersumber dari data primer tahun 2013. Perhitungan besaran ketersediaan air dihitung dengan terlebih dahulu mengetahui seluruh nilai untuk parameter yang menentukannya, yaitu luas wilayah penelitian untuk masing-masing penggunaan lahan, persentase aliran, surplus air, dan aliran mantapnya. Formasi bentuk lahan karst digunakan asumsi persentase aliran sebesar 25%. Besarnya aliran mantap diketahui dengan mengalihkan persentase aliran dengan total surplus air tahunan. Data ketersediaan dan kebutuhan air dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya di sini ada tabel 6. Tabel 6 penentuan nilai indeks kekritisan air di wilayah penelitian tahun 2012.
Dari tabel 6 ini ditemukan besar nilai indeks kekritisan air di wilayah penelitian sebesar 0,59 yang menunjukkan bahwa kondisi neraca air secara meteorologis termasuk mendekati kritis. Hal ini sudah harus mulai menjadi fokus perhatian untuk segera ditindaklanjuti dengan adanya penelitian terbaru di wilayah ini mengenai porositas sekunder karst yang meningkat akibat perubahan iklim. Asumsi dasar yang mengatakan bahwa 25% dari total curah hujan di daerah karst akan menjadi limpasan. Yang selanjutnya kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu 1. Kondisi curah hujan tahunan di Kars Wonogiri masih termasuk kategori sedang dengan tebal hujan tahunan bisa mencapai 2000 mm. Fluktuasi curah hujan tahunan tidak terlalu tinggi atau 200 sampai 500 mm per tahun. Yang kedua, perhitungan nilai WAC sebesar 112,92 menunjukkan kemampuan lahan untuk menyimpan dan mengikat air termasuk rendah disebabkan jenis tanah yang ada, memiliki volume tanah, dangkal hingga sedang serta struktur tanah kersai dan pasiran. Yang ketiga, analisis neraca air secara meteorologis menyatakan ketersediaan air dari curah hujan di wilayah ini termasuk cukup tinggi dengan 7-8 bulan yang surplus. Yang keempat, indeks kekritisan air mempunyai nilai 0,59 yang termasuk mendekati kritis. Sekian presentasi dari kelompok 5. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.